Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu faqiru rahmati rabbih. Maka berkatalah seorang fakir yang sangat membutuhkan rahmat Tuhan yang maha waspada dan maha melihat. Ini ibu-ibu, ini masih dalam pembahasan muqaddimah. Ini masih muqaddimah kitab Tijan. Ini masih pembahasan awal, permulaan, pembukaan ini ya. Kemarin kan di awal sudah dijelaskan bahwa pengarang kitab Tijan memulai kitab ini dengan membaca bismillah. Kemarin itu gitu. Kemudian membaca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga membaca sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi. Nah, sekarang di sini dikatakan fayaqulu faqiru rahmati rabbih. Berkatalah seorang fakir. Ini berarti yang berkata pengarang kitab, maksudnya gitu ya. Pengarang kitab ini berkata kepada kita, gitu ya. Dan di sini pengarang kitab ini mengatakan dirinya fakir. Fakir. Berkatalah seorang yang fakir. Fakir itu artinya apa ibu-ibu? Fakir, miskin ya. Apa fakir? Bahasa Arab ya fakir tuh ya. Kalau kata kita ya bahasa kita mah lebih parah dari miskin, kayak gitu ya. Ini kalau dalam fikih ada orang fakir, ada orang miskin, kan gitu ya. Bedanya apa? Ini kalau kata fikih ya. Ini karena kan kalau kaitan sama hukum sama fikih, nanti orang fakir miskin ini kan dia berhak mendapat zakat, kan itu ya. Termasuk mustahik zakat. Mustahik zakat kan semuanya 8 ya. Nah itu salah satunya orang fakir dan orang miskin. Cuman kalau menurut negara miskin itu beda, kategorinya beda ya. Miskin itu dia punya kategori sendiri ya kalau menurut pemerintah Indonesia gitu ya. Yang dapat BLT misalnya kan begitu ya. Yang dapat bantuan itu orang miskin. Nah nanti pemerintah tuh punya kategorinya itu. Saya juga kurang paham itu apa gitu ya. Nah itu ya gajinya, terus rumahnya juga kayak gitu ya. Ya. Nah kalau menurut agama, menurut syariat Islam, menurut ilmu fikih, kalau disebut miskin, orang itu punya pekerjaan. Orang miskin itu disebutnya ya. Nah, ini definisinya, patokannya ya, kriterianya. Orang miskin itu orang yang punya pekerjaan dan dia juga punya penghasilan. Dia kerja, dia juga punya penghasilan. Cuma penghasilannya tidak mencukupi resiko kebutuhan sehari-hari. Hampir sama juga gitu ya. Oh iya ya. Ya pemerintah juga dikasih tahu ulama-ulama mungkin ya di atas mungkin ya, orang miskin. Musyawarah dulu kali sama ulama-ulama tokoh kali gitu ya. Hampir sama dah gitu ya. Jadi gitu ya, orang miskin, orang yang punya pekerjaan dan punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah itu disebut orang miskin menurut ilmu fikih. Ibu-ibu kebutuhan sehari-harinya berapa duit? Setiap hari ya, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Setiap hari kita butuh berapa duit? Kebutuhan pokok. Beda-beda ya. Tergantung anaknya berapa. Mungkin gitu ya. Beda-beda. Tergantung jumlah anak berapa, terus anaknya SD apa kuliah gitu mungkin ya. Beda-beda lah. Kita pukul rata-rata di kita kebutuhan sehari-hari berapa? Buat makan, jajan gitu berapa? Jauh-jauhin ya. Sehari ya, bukan mingguan ini ya ngitungnya ya, bukan bulanan. Kalau sehari 100.000 cukup gak? Cukupin aja ya. Kalau cuman suami istri berdua cukup 100.000 suami istri berdua. Kalau anaknya 5
Jadi beda-beda ya, tergantung ininya dah gitu ya. Nah itu orang kalau misalnya ya dia kebutuhannya sehari 300.000, suaminya kerja, istri enggak ya ngurusin rumah tangga misalnya, anaknya sekolah lah gitu ya, sekolah kuliah. Misalnya kebutuhannya sehari 300.000 buat makan, buat jajan, buat ongkos sekolah dan lain-lain. Suami kerja, tapi penghasilan suami cuma 200.000. Nah itu orang disebutnya maka dia kalau ada pembagian zakat, bulan puasa misalnya gitu ya, pembagian zakat, maka dia sebagai mustahik, berhak, mustahik itu gitu ya, berhak menerima zakat. Boleh ya, berhak itu boleh. Kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau, berhak, boleh, karena dia kategorinya orang miskin. Tapi mobilnya 5, walaupun mobilnya 5 ya, walaupun mobilnya 5, kalau kebutuhannya nggak sesuai dengan penghasilan nggak sesuai kebutuhan, dia sebutnya miskin. Udah aja jual aja mobilnya. Nah ya harusnya begitu ya, jual aja mobilnya gitu. Jangan buat makan nggak ada, mobil ada gitu ya. Jangan ya, jual mobilnya gitu ya. Itu orang miskin begitu. Jadi berhak menerima zakat orang miskin ya. Karena zakat mah ada yang berhak membayar zakat kan begitu ya. Kalau yang berhak membayar zakat namanya siapa? Kalau yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Ya, kalau yang berhak, bukan berhak, wajib membayar zakat nih kalau bulan puasa, zakat fitrah, zakat mal gitu ya. Siapa? Namanya siapa yang berhak zakat? Yang wajib zakat namanya? Mujaki ya. Mujaki orang yang wajib zakat. Kalau mustahik orang yang berhak menerima. Begitu ya zakat mah ya. Ada yang wajib ngasih, ada yang berhak menerima. Zakat mah begitu. Ada yang memberi, ada yang menerima. Hati-hati nih ibu-ibu nih. Karena suka ada yang begini. Dia zakat tapi nanti pas pembagian zakat dia minta. Nih suka ada yang begitu ya. Zakat mah zakat fitrah misalnya ya. Zakat dia ngeluarin zakat, tapi nanti pas Pak RT ngebagiin zakat atau pengurus masjid mushola meja, dia minta juga pengen. Ini orang statusnya gimana ini berarti ini ya? Kemarin kan ibu zakat, kok sekarang minta zakat? Masa ada 2 status dalam satu orang? Masa begitu ya? Yang ngasih ya minta, ini gimana nih? Kalau kayak tadi si Maulid, kata ibu ketua, boleh-boleh aja itu mah ya. Dari kita untuk kita bawa makanan, besok kita makan, ya itu mah Maulid gitu maksudnya. Boleh, tapi kalau hukum zakat mah nggak begitu gitu ya. Ibu posisinya di mana? Statusnya di mana nih ibu? Ibu itu orang yang berhak zakat apa orang yang berhak menerima zakat? Gitu. Kalau emang berhak menerima zakat berarti nggak usah zakat. Mustahik yang nah itu maksudnya itu gimana itu? Nggak bisa begitu kalau hukuman. Ya. Jadi gini, ini misalnya Pak RT atau Pak Ustadz dah di sini nih di Ranggan Kulon ini di RT apa ini berarti ya? Di Gang Nangka misalnya gitu ya. Nanti kan Pak RT atau ini DKM masjid dia kan harus ngedata tuh. Siapa nih mustahiknya berapa? Nanti dia juga ngedata yang wajib zakat siapa aja. Udah tuh, yang mustahik mah udah nggak wajib zakat, udah nggak wajib zakat. Kalaupun dipaksain zakat nggak jadi zakat. Ya misalnya ya, ini contoh doang nih, harusnya ya. Jadi kalau emang dia mustahik, dia kan nggak wajib zakat. Kalau dia mustahik ya, menurut fikih nih, yang kayak tadi ya, dia kerja tapi nggak mencukupi kebutuhan, dia kan miskin. Kan yang tahu itu kan kita aja ya. Kita kan ya orang lain kadang, wah dia mah kaya, kan gitu ya. Jadi kita aja, kita yang tahu nih. Suami kita kerjanya ini, kebutuhan kita, oh berarti saya miskin. Berarti kalau saya miskin nggak wajib zakat. Udah, jangan maksain zakat. Karena kita mustahik, kita maksain zakat. Berarti nggak jadi zakat kalau kita maksain zakat. Tapi kayaknya itu nggak maksain, Ustaz. Ya. Zakat fitrah wajib kepada setiap manusia. Ya, baik. Untuk seluruh umat Islam.
Baik. Ini secara logika dulu sebelum kita ke hukum. Kalau hukum yang tadi itu udah ya, kita cari di Quran dan hadis manapun bicara zakat mah begitu tuh. Zakat mah ya. Kan zakat mah begini nih. Satu, zakat hanya diwajibkan kayak haji. Zakat mah kan gitu ya, bersyarat. Nggak kayak sholat. Kalau sholat kewajibannya bersyarat nggak? Kali begini, syarat sholat bagi yang nggak ada masalah, nah gitu ya. Syarat sholat bagi yang orang nggak punya utang nggak ada ya. Pokoknya sholat mah nggak bersyarat. Selama dia sadar, akil balik, wajib sholat makan gitu ya. Sakit aja wajib sholat. Di perjalanan aja wajib sholat. Udah nggak ada ampun sholat mah ya. Tapi kalau haji, umroh bersyarat. Wajib haji, wajib umroh hanya bagi yang termasuk zakat bersyarat. Karena di zakat ada mustahik, ada mujaki. Nah ini nih ya. Ini yang takut di masyarakat masih ada yang salah kaprah. Nah, ini harus dipahami karena ini hukum. Jangan sampai kita ibadah sia-sia kan gitu ya. Karena hukumnya salah misalnya kan itu ya. Jadi zakat mah kayak ibadah haji bersyarat. Wajib zakat itu satu kalau nisab. Nah kan itu ya. Zakat itu wajib kalau nisab. Bisa nggak zakat kalau nggak nisab? Nggak bisa. Karena syaratnya harus nisab. Contoh, ibu-ibu punya emas. Emas wajib dijakatin nggak? Maksudnya emasnya dulu. Emas itu kalau kita punya emas wajib dijakatin nggak? Wajib ya. Emas itu wajib dijakatin. Nanti kan banyak ya zakat mal ya. Zakat mal itu diantaranya emas. Ibu-ibu yang dagang, bapak-bapak yang dagang itu wajib zakat ya. Bapak-bapak yang nernak kambing wajib zakat ya. Yang nernak sapi wajib zakat. Yang di Karawang yang Subang punya padi wajib zakat. Nah itu ya, itu zakat mal disebutnya kan ya, zakat harta. Salah satunya emas. Emas itu wajib kita zakatin. Ada nisabnya kalau zakat mah. Berapa nisab emas? Berapa gram? Sekitar 85 gram ya. Ya, ini beda-beda pendapat ya ulama ya. Kita ambil yang segitu ya. Emas itu wajib dijakatin kalau udah nisab. Nisabnya berapa? 85 gram. Ada nggak ibu-ibu yang punya 85 gram sekarang? Ada nggak? 85 gram ya nisabnya ya. Ada Pak Ustadz, saya punyanya cuma 84 gram. Kurang segram ya. Wajib zakat gak? Enggak, karena nisabnya 85. Nggak boleh kurang zakat mah ya. Boleh nggak sholat johor? Sekarang johor jam berapa? Jam 12 tepat ya. Boleh nggak jam 12 kurang 3 menit sholat johor, boleh nggak? Nah begitu agama, hukum agama nggak bisa, harus sesuai aturan. Nisabnya 85 gram, emas saya cuma 84 gram Pak Ustadz. Wajib zakat nggak? Enggak. Kambing, nisabnya berapa kambing? 40 ekor. Ya, kambing itu kalau kita ternak kambing ada 40 ekor wajib zakat karena nisabnya 40 ekor. Saya cuma 39, nggak wajib. Kurang satu kayak nggak wajib. Itu satu. Zakat tuh harus nisab. Zakat fitrah ada nisabnya juga. Zakat fitrah nih yang bulan puasa, yang mau lebaran, itu gak ada nisabnya. Apa nisabnya zakat fitrah? Apabila ngitungnya nih, zakat fitrah bukan dari tanggal 1 Ramadan, bukan. Bukan dari tanggal 15 Ramadan, bukan. Bukan dari tanggal 20 Ramadan, bukan. Bukan dari tanggal 27, bukan. Ngitung zakat fitrah mah dari malam takbiran. Nah, itu aslinya zakat fitrah mah ngitungnya dari situ. Dari mulai maghrib malam takbiran, hitung dari situ. Kalau di malam takbiran dia punya rejeki lebih, nah, baju baru udah, buat nganterin udah, buat besok udah semua dah, tapi masih punya rejeki lebih dari kebutuhan harian, maka dia baru wajib ngeluarin zakat fitrah. Itu nisabnya begitu, gitu ya. Gak apa-apa. Kalau ya, jadi kan yang wajib zakat itu siapa? Yang wajib zakat fitrah itu siapa? Yang wajib ngeluarin zakat fitrah itu siapa? Suami, istri, apa anak, apa nenek? Siapa? Suami.
orang yang menanggung hidup kita ya, suami kan ya. Jadi kalau zakat fitrah itu nggak boleh sama istrinya, nggak boleh sama anaknya, apalagi sama pembantunya. Jadi yang wajib zakat fitrah adalah suaminya, karena dia kepalanya tuh ya, kepala rumah tangga. Jadi suami yang dihitung teh suaminya. Bagaimana suaminya udah meninggal? Nah, yang nanggung kehidupan sehari-hari ibunya yang kerja, berarti yang wajib zakat fitrah adalah ibu. Bagaimana bapaknya, ibunya udah pada sakit, udah pada uzur, akhirnya yang kerja adalah anaknya. Nah, karena yang menghidupkan rumah keluarganya adalah anak, berarti yang wajib zakat adalah anaknya. Ya kayak ibu tadi mungkin ya, saya yang zakatin anak saya. Kalau memang itu si anak ngidupin keluarga. Tapi kalau udah bisa rumpah, udah punya tanggung jawab lain, enggak itu mah ya. Kita udah bisa rumah nih sama anak kita udah nikah, udah punya anak, udah punya tanggungan dia mah ya. Kita mah beda rumah nih sama anak kita, enggak, berarti kita mustahil. Enggak usah wajib zakat. Kecuali begini, "Ma, ini nih saya kasih dah nih buat zakat." Nah, sama anaknya gitu ya. Baru si emak boleh zakat. Sama dirinya zakatnya, dia yang bayarin gitu. Kalau emang enggak dikasih uang, enggak wajib. Karena beda tanggung jawab sama anaknya tadi. Gitu ya. Jadi zakat mah ada nisab. Enggak semua orang, termasuk tadi ya zakat fitrah. Saya juga pernah dengar begitu, bahwa zakat fitrah itu kewajiban semua orang Islam. Betul. Sebagaimana kewajiban haji dan umroh, tapi bersyarat. Zakat mah gitu. Coba kira-kira lucu nggak kayak tadi? Kalau mampu udah mau jadi zakat. Enggak, ini takutnya di masyarakat ada yang kayak tadi ya. Dia zakat, tapi pas RT ngebagiin zakat dia min. Iya. Ini kan kita semua mampu, tapi kita buat zakat mampu. Karena dari hari makan kita juga insya Allah mampu. Kita kan zakat, nah cuman di dalam setelah selesai zakat terkumpul, kita kebagian dibagikan ke sendiri. Iya, kita kebagian ya. Nah, kira-kira ngambil yang bukan hak kita dosa enggak? Nah, gitu ya. Biarin, itu mah urusan Pak RT yang nggak paham mungkin ya. Maaf ya, mungkin Pak RT nggak paham. Kita udah ngaji nih sekarang. Pak, maaf, ini bukan hak saya, karena saya mau udah ngeluarin zakat fitrah. Kalau saya ngambil ini berarti saya sama aja mustahik zakat, padahal saya bukan mustahik zakat. Kalau kita terima aja, kita udah tahu hukum, berarti kita ngambil yang bukan hak. Nah gitu maksudnya. Sekarang udah ngaji, maksudnya kemarin biarin dah gitu ya. Udah biarin dah, pokoknya yang kagak ngaji ntar kasih tahu sebisa-bisa aja ya buat Ramadan depan gitu ya. Kita mah sekarang udah ngaji ini ya. Yang memang kita mustahik nggak usah zakat, kita nunggu aja. Kita pengurus kita. Oh karena kalau pengurus kan bisa iya. Iya, amil ya, sebutnya amil zakat ya. Ya, amil zakat salah satu mustahik zakat yang 8 ya. Boleh dia nerima zakat ya. Iya, nggak apa-apa kalau alasannya ke situ ya. Tapi kalau alasannya ke tadi tuh, ke yang fakir miskin misalnya ya, jangan itu ya. Karena kita kan udah ngeluarin zakat ya. Tapi kalau memang kita ngambil dalilnya dari bahwa saya ini amil, pengurus, panitia, walaupun itu masih diihtilafkan ya ibu-ibu ya. Karena amil itu yang sebetulnya bukan amil kayak di kita, bukan. Kalau di kitab mah ya, di hukum agama mah bukan. Yang di sini-sini mah bukan amil namanya itu ya. Yang di masjid mah ya panitia dah gitu ya. Kalau amil menurut kitab, menurut fikih itu langsung yang dapat SK dari wali kota misalnya gitu. Ada juga mungkin kalau di kecamatan ada ya dapat SK ya. SK badan amil zakat gitu ya. Kalau di masjid mah kan kita nggak ada yang dikasihin SK ya. Itu mas sukarelawan kita aja ya, inisiatif. Udah biasa tiap tahun begitu gitu ya. Maka ya kalau kayak di masjid-masjid mah ya nggak apa-apa dah, mudah-mudahan dimaafkan juga kalau kita keliru gitu ya. Kalaupun mau dibagi atas nama panitia ya, jangan amil tapi ya. Walaupun nggak ada juga sih panitia tuh ya, pengurus tuh yang nggak ada, yang ada amil. Karena kalau amil harus ada SK resmi dari umaro, dari wali kota atau dari kecamatan atau dari lurah gitu ya. Kalau nggak ada tugas hari ini siapa nih yang nungguin zakat, nanti
Iya. misalnya berkumpul, nanti siapa yang makan, siapa yang itu, pokoknya pembagian lah. Iya. Panitia gitu ya, pengurus udah gitu. Nggak apa udah. Ya kalau emang kita dibagi atas nama itu, mudah-mudahan Allah juga memaafkan, nggak apa-apa kita terima. Tapi kalau bisa, udah takut ini salah juga, udah biarin aja buat mustahik misalnya kita kasih aja juga lebih aman kalau kata saya gitu. Kecuali tadi kalau memang panitianya memang punya SK dari kelurahan misalnya gitu atau dari kecamatan. Nah, itu benar, amil, dia berhak boleh menerima pembagian zakat. Tapi ini mah yang kebanyakan mah yang di masyarakat. Yang kebanyakan mah ya. Kalau yang kayak tadi mah insya Allah aman ya. Ini di masyarakat nih. Ya dia zakat, ya nanti pembagian zakat dia dikasih lagi aja gitu ya. Kalau dia kagak tahu mah nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang udah tahu, jangan Pak, saya bukan mustahik karena saya kemarin udah ngeluarin zakat. Kalau saya terima sama aja saya ngambil yang bukan hak saya, kan jadi dosa haram ya. Silakan bagikan saja kepada yang lebih berhak. Nah gitu aja ya. Kalau kita emang nggak mampu jangan zakat. Kalau dipaksain zakat nggak jadi zakat. Ingetin. Kita nih nggak mampu, kita yang tahu ya kemampuan diri kita ya. Tapi kita maksain karena tadi ada keterangan begitu bahwa zakat itu ada juga yang begini ya. Kalau kita nggak zakat fitrah nanti pahala puasa kita tergantung. Ada yang begitu ya. Itu teh bagi yang mampu zakat kagak mau zakat gitu ya. Tapi kalau yang nggak mampu zakat mah nggak digantung, udah itu mah ya udah dimaafin. Karena logikanya kayak tadi, nggak mungkin ada orang ngasih nggak ada yang nerima, nggak mungkin dong. Masa hukum agama? Tapi kalau di kampung saya bayi misalkan lahir malam takbir aja paginya dizakatin sebelumnya. Nah, karena yang wajib zakat itu bapaknya, bukan bayi. Kalau si bapaknya mampu, orang kaya, orang mampu, maka itu si bayi wajib dijakatin karena dia mengalami bulan puasa itu ya pas takbiran. Kalau bapaknya mampu, kita nggak ngebicarain orang-orang yang wajib zakatnya ya. Ini kedudukan hukum gitu aja, kedudukan hukum. Sebetulnya zakat itu gimana cara ngeluarinnya gitu ya. Jadi gitu ya, miskin teh orang yang punya kerjaan, punya pemasukan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Ada lagi yang kedua fakir. Fakir lebih parah dari miskin. Bagaimana fakir? Nggak punya kerjaan. Fakir begitu orang fakir mah ya. Nggak punya kerjaan dia mah, pengangguran. Otomatis kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Udah itu fakir gitu ya. Ada lagi yang ketiga, nggak punya pekerjaan tapi dia punya penghasilan. Ada begitu yang ketiga orang ya. Nggak punya kerjaan, nganggur, tapi dia punya siapa itu? Nggak punya kerjaan ya, tapi dia punya penghasilan. Enggak, itu mah punya berarti ya. Ini mah nggak punya kontrakan, nggak ngewarung, nggak PNS, nggak ngapain, tapi dia punya penghasilan. Siapakah itu? Ada nggak yang kayak begitu, ada nggak? Kalau nggak ada mungkin ibu-ibu nggak bisa jawab ya. Kalau nggak ada ya, kalau di sini nggak ada ya. Tapi kalau ada, tahu nggak gitu siapa itu yang begitu ya? Nggak punya kerjaan tapi kok dia punya penghasilan gitu. Satu Pak Ustadz, kedua yang punya tuyul kali gitu ya. Ketiga dia punya babi ngepet kali gitu ya. Atau yang keempat punya pohon duit di belakang rumahnya. Ya itulah kira-kira ini. Kagak punya kerjaan, anak 5 pada sekolah gitu ya, mobil punya, makan bisa gitu ya. Biasanya itu Pak Guru. Ya Pak Guru dah kayak gitu ya Pak Guru. Atau tadi pensiunan mau punya pekerjaan ya, pensiunan ya. Atau yang punya tuyul lah gitu, punya tuyul. Tapi jangan begitu ya, oh ini orang punya tuyul, jangan ya, jangan. Ya, karena ingat ya, saya udah pernah nyampein, rezeki itu datang kepada kita dengan 2 jalan. Cerita Imam Syafi'i dan gurunya, kan gitu ya. Cerita Imam Syafi'i dan gurunya. Ada rezeki itu harus dikasab, muktasibin. Ada rezeki itu yang gak usah dikasab, mutajaridin. Ya, pernah disampaikan ya. Allah ngasih rezeki kepada kita karena rezeki makan jaminan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah dijamin sama Allah ya. Nahnu narzuku, aku yang ngasih rezeki. Syaratnya cuma satu, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzukuka. Syaratnya satu doang, pengen dikasih rezeki kata Allah, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat, sabar di dalam melaksanakan sholat. Udah gitu tuh perintah di Qurannya ya. Perintahkan keluargamu untuk sholat, sabar di dalam melaksanakan sholat.
Nah kita kan protes ke Allah ya, sholat. Kalau sholat mulu gimana? Nyari duit buat makan kan gitu ya. Karena banyak orang yang ninggalin sholat gara-gara kerja kan gitu ya. Nyari duit kan gitu. Di Qurannya kan begitu ya. Sholat aja kata Allah, perintah keluargamu sholat, sabar dalam melakukan sholat. Udah, kalau sholat mulu gimana ngidupin anak keluarga? Maka ayat selanjutnya gitu, nahnu narzukuka, aku yang bakal ngejamin rezeki kamu. Udah kamu mau sholat aja. Iya karena budu, wa iya karena ibadah aja, ibadah kata Allah, nanti aku yang gaji. Gitu. Logikanya jangan dibalikin ya. Ntar kalau saya sholat, ya kayak kita kerja aja ke bos, kerja aja yang bener sama bos, nah nanti gajinya sama bos, nah kan gitu ya. Kan kerja sama Allah kita sholat gitu ya. Di Quran perintahnya gitu. Makanya kalau di rumah tangga ada yang kagak sholat, jangan heran kalau rezekinya seret. Nah udah gitu ya. Karena emang udah begitu perintahnya di Qurannya. Sholat kamu, perintah keluargamu sholat, yang ngejamin rezeki aku kata Allah gitu. Udah gak usah ragu. Maka kalau ada suaminya sholat, ibunya sholat, anak kagak sholat, rezeki seret. Nah ini berarti di anak penyakitnya. Ibunya rajin sholat, suaminya kagak mau sholat, nah ini berarti di suami ini gitu ya. Maka harus semuanya sholat kalau pengen rezekinya lancar. Harus ya. Ya. Kalau dalam kebaikan mah ya ngomelnya jadi pahala ya, berantemnya jadi pahala ya. Kalau dalam kebaikan mah ya, ibu-ibu nih berantem sama tetangga. Kenapa itu? Dia berantem sama tetangga. Itu ngajakin ngaji hari Sabtu, kagak mau untuk berantem. Udah dapat pahala itu. Berantemnya gara-gara ngajak. Enggak boleh itu mah. Di surat Wal Asri, watawasau bil haq watawasau bis sob. Kewajiban kita itu sesama orang mukmin harus saling memberi nasihat. Yang itu ya. Nasihat apa? Kebenaran dan kesabaran. Di ayat lain watawasau bil marhamah, ada juga itu ya. Ngasih nasihat, saling sayang menyayangi. Jadi masalah nasihat ngenasehatin, ngingetin enggak ada lu suami, lu bini, lu anak, enggak ada dalam agama. Wajib semua. Bahkan diancam dalam Quran, dalam hadis, antil haramu ala dayus wal bahil. Ada ancamannya ya. Orang yang kagak mau ngasih nasihat, orang yang enggak mau ngingetin, maka kata Nabi, kata Allah, nanti di surga ditulis di atas pintu surga. Ada tulisan antil haramu ala dayus wal bahil. Surga kamu haram dimasukin sama dua orang, dua kelompok. Satu orang yang bahil, kedua orang yang dayus. Dayus itu apa? Orang yang suka ngebiarin kemunkaran. Dayus. Laki kagak sholat gak diomelin, anak kagak sholat gak dibangunin, itu dayus. Walaupun ibu sholat rajin tapi gak pernah nyuruh sholat suami sama anak, maka itu si istri disebutnya orang dayus, gak boleh masuk surga, haram masuk surga. Nauzubillah. Ibu-ibu nih rajin ngaji kesini setiap Sabtu, tapi tetangga yang kelewat gak pernah diajak, ibu-ibu dayus, gak boleh masuk surga. Walaupun ibu-ibu rajin ngaji, nauzubillah, harus diajakin. Biarin, kan udah itu dijelasin. Hidayah dan taufik milik Allah. Kewajiban kita mah cuma ngajak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, hidayah itu bukan engkau yang punya, bisa engkau berikan kepada orang yang kamu cintai. Bukan. Hidayahku milikku kata Allah, hanya aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Kita nggak bisa ngasih hidayah sama tetangga, nggak bisa. Tugas kita mah ngajakin aja. Urusan dia mau atau tidak, yang penting kita nggak jadi orang dayus gitu ya. Sholat suruh, laki udah disuruh mau sholat mau kagak, yang penting saya udah nggak dayus pak, gitu. Biar nanti saya ke surga nggak kehalang, udah gitu. Anak bangunin, mau bangun mau kagak, udah bukan urusan kita. Yang penting ibu udah ngebangunin, nah ibu nggak termasuk orang dayus gitu ya. Wajib ya nasehatin mah, nggak ada syarat ini suami nggak ada. Tinggal yang beda itu caranya ya. Itu doang yang beda. Jangan disamain. Laki nyuruh sholat sama bini nyuruh sholat ke laki beda caranya, beda. Jangan disamain. Ke anak juga beda. Anak juga nyuruh ke orang tua beda. Kalau orang tua ke anak bisa nyiram pakai gayung kalau nggak mau sholat ya. Anak mah jangan nyiram ke bapak, iya. Nggak boleh. Caranya nggak boleh. Nah itu yang beda itu aja ya. Itu aja. Sama
ngajak ngaji sama tetangga sama ngajak ngaji sama keluarga beda juga ya. Sama keluarga mah kita bahasa kasar juga boleh mungkin ya, tapi kalau sama tetangga mah jangan. Nanti bukan malah ngaji yang ada gedeg sama kita ya. Ngajak gitu amat sih. Nah, kan itu ya. Itunya aja yang beda cara. Tapi kewajibannya mah sama, semua kita wajib ngajak gitu ya. Jadi fakir sama miskin perbedaannya tadi secara ilmu fikih. Nah, yang dimaksud di sini mah orang yang fakir artinya butuh. Ini bukan fakir secara fikih ini mah ya. Fakir itu artinya yang butuh. Butuh apa? Rahmati rabbihi, orang yang butuh rahmat Allah. Jadi pengarang kita bilang, saya orang yang sangat butuh rahmat Allah. Gitu. Allah yang mana? Yang waspada, yang maha melihat. Gitu. Jadi fakirnya bukan fakir miskin kata yang tadi, bukan. Ini namanya butuh fakirnya. Ini pengarang kita berkata begini saking rendah diri, saking tawadu, tidak ada kesombongan. Ini kan mau ngarang kitab nih. Ini kan ngarang kitab ini sesuatu karya yang sangat besar ya. Kan susah ngarang kitab deh. Kalau nggak dibantu oleh Allah nggak bakalan bisa. Nih kita nih sekarang ngaji ke sini nih. Ini tanpa rahmat Allah nggak nyampe kita ngaji. Nggak bisa kita tanpa rahmat Allah ya. Rahmat itu apa ibu-ibu? Rahmat ya. Rahmat itu apa berarti? Kasih sayang kan ya. Kalau dalam pernikahan ya sakinah, mawadah. Nah ini udah dijelasin tuh lagi di situ tuh. Lagi kita ngaji di situ ya. Lagi nikahan apa itu ya waktu itu ya? Iya kan? Tapi pasti lupa ya nggak apa-apa maksudnya ya. Dalam menikah itu kan sakinah, mawadah, warahmah. Kita kan disuruh nikah sama Allah itu sengaja dijodoh-jodohin supaya sakinah, kan gitu ya. Sakinah itu supaya apa? Tentram, tenang. Sakinah itu ya, tenang, tentram. Cuman supaya dapat sakinah syaratnya dua, kan begitu ya. Harus mawadah, harus warahmah. Dua kan ya, supaya dapetin sakinah itu syaratnya dua, mawadah dan rohmah. Mawadah itu artinya apa? Ya? Hah? Wah, kok ada yang ingat sih ini? Iya itu ingat apa emang udah bisa ya? Hah? Iya itu kok bener sih jawabannya? Jawabannya kok bener ya itu ya? Mawadah, tawadud artinya setia. Iya itu benar. Setia. Mawadah ya, setia. Suaminya setia, istrinya setia, udah rumah tangga tenang. Tapi kalau suaminya selingkuh, istrinya pelakor, kiamat. Iya kan? Kalau nggak ada kesetiaan kan begitu jadinya. Suaminya selingkuh, istrinya pelakor, gara-gara tidak ada kesetiaan. Bakal ada sakinah? Enggak, yang ada kiamat itu ya. Berantem, itu modal nomor satu mawaddah, harus ada kesetiaan. Walaupun banyak yang ngegodain sama ibu-ibu, oh nggak bisa, saya punya laki, nah gitu ya, nggak bisa. Orang setia, lakinya juga sama. Kerja di mana ketemu cewek, ketemu yang cantik, oh nggak bisa, saya udah punya istri. Nah itu udah setia, udah tawadud, mawaddah ya. Yang kedua syaratnya sakinah itu rohmah, rohmat itu artinya si sayang. Cek bahasa Sundana naon? Kasih sayang cek orang Sunda naon? Nyaa, karunya. Karunya, nyaa. Tanpa ada rohmah, nggak ada rumah tangga yang bertahan sampai aki-aki nini-nini malah ayah. Emang aki-aki yang nini-nini masih cinta? Oh, nggak ada lah. Nenek-nenek kita yang kakek-kakek yang sekarang masih berduaan itu ya, ya Allah, dia masih berduaan. Nenek-nenek aki-aki. Tanya, masih ada cinta nggak nih? Mual ada tuh, nggak separa reot kok ada cinta ya. Cinta mah materi, gelis kene cinta. Jag-jag kene cinta, duitnya masih banyak cinta, kerjanya belum dipecat cinta,
Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang. Itu cinta mah itu bener. Tapi kalau udah mulai keriput, mulai bau ketek, mulai kentutnya di mana aja, nah, udah nggak bakal ada cinta. Tapi kenapa si nenek dan si kakek tetap bertahan? Ada rohmah, karunya. Karunya kasih aki, karunya kasih nini. Kita sama sama suami sama laki. Kenapa kita masih nggak cerai-cerai nih, masih bersama? Coba cinta udah nggak ada di kita, nggak ada. Jawaban satu, karunya sama laki, karunya sama bini, rohmah. Nah itu juga sama. Kita sangat butuh rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita nggak bakal bisa melakukan apa-apa. Nggak nyampe kita kesini ngaji, nggak bisa melakukan ibadah tanpa kasih sayang Allah. Maka di sini Musholeh mengatakan saya sangat membutuhkan rahmat Allah. Ya. Sampai situ dah. Nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi mungkin yang sudah disampaikan